Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan informatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini di studio sudah hadir bersama kita seorang peneliti yang cantik bernama Ibu Desri Yesi, ST, MSI. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Ibu Desri. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Nah sahabat inovasi, inovasi dari Ibu Desri ini pakan ternak dari limbah kopi ya Bu ya? Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu, apa yang melatar belakangi untuk inovasi pakan ternak ini? Oke, baik Mbak Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang kita ngambil penelitian di bidang pakan ternak dari limbah kopi ini karena kita melihat potensi Sumatera Selatan yang sangat besar sekali, di mana kita adalah penghasil kopi nomor 1 di Indonesia. Betul sekali. Kalau nggak salah tahun 2020 ini produksi kopi Sumatera Selatan itu mencapai 200.000 ton, nomor 1 di Indonesia. Nah, dari besarnya produksi kopi ini 30-40% itu adalah limbah. Limbah dari kulit kopi yang telah diproduksi ya. Jadi dapat dibayangkan berapa besar limbah kopi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini menjadi suatu peluang bagi kita, bagaimana kita memanfaatkan limbah ini sehingga mempunyai barang nilai yang ekonomi bernilai. Ya, Bu, ya? Iya. Jadi kita inisiasilah penelitian pemanfaatan limbah kopi dengan suatu metode tertentu. Kita lakukan uji coba. Alhamdulillah ternyata limbah kopi ini sangat potensial dijadikan untuk pakan ternak. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai gizi dari limbah kopi itu sangat bagus sekali. Setelah kita pelajari, nilai proteinnya meningkat tinggi, nilai lemaknya juga meningkat, sementara kadar serat kasarnya menurun. Nah, itu bagus sekali untuk ternak. Jadi kita lakukanlah implementasi ke ternak. Alhamdulillah dengan penelitian selama 6 bulan, lebih kurang 6 bulan, pertumbuhan berat badan dari ternak itu sangat signifikan meningkatnya. Baik, begitu. Bu Desri, ini sebelumnya kita kan ini berawal dari limbah ya Bu ya, dengan melihat begitu banyaknya limbah di Provinsi Sumatera Selatan tadi, lalu timbullah ide untuk memanfaatkan limbah tersebut. Nah, ini adakah kerjasama nih Bu dengan para petani kopinya atau bagaimana nih Bu? Iya, pasti. Kita di Sumatera Selatan mempunyai tim SIDA provinsi, punya tim SIDA kabupaten kota ya. Jadi di sini kita kerjasama dengan tim SIDA untuk implementasi ke daerah-daerah. Itu terutama yang terlibat adalah Badan Litbang, Dinas Perkebunan ya, Dinas Peternakan juga ya, perindustrian, perdagangan, koperasi UKM. Nah, itu kita berkolaborasi bagaimana kita bekerja sama untuk meningkatkan pemanfaatan limbah kopi ini di kabupaten kota. Ini alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan tim SIDA Kabupaten Oku Selatan dan tim SIDA Kota Pagar Alam. Baik, Bu, ini kan tadi sempat Ibu jelaskan sedikit nih bahwa pakan ternak dari limbah kopi tadi kadar nutrisinya cukup bagus ya Bu ya, untuk menaikkan bobot. Maaf, ini sapi ke ternak sapi atau kambing ini Bu? Kebetulan kita implementasinya penelitian ke kambing etawa. Oh, ke kambing etawa. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu ya Bu ya, mungkin pemirsa ingin tahu penambahan bobotnya ini pernah diukur tidak Bu? Mungkin dengan yang nutrisi biasa dibandingkan dengan nutrisi inovasi dari Ibu Desri. Ya, kita lakukan komparasi Mbak Santi. Kita lakukan komparasi ke kambing ya. Kita bagaimana dengan pakan konvensional dengan hijauan ya, terus dengan hijauan ditambah dengan konsentrat, dan ini yang murni dengan
Limbah tadi ya? dari kopi. Alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Ini menarik pemirsa ya, murni dari limbah kopi atau ada campuran nih Bu? Kalau bahan dasar, bahan baku kulit kopi ya. Kulit kopi ini kita proses fermentasi dengan fermentornya yaitu Aspergillus niger namanya. Tapi kalau emang nggak bisa dengan Aspergillus niger, kita juga bisa memanfaatkan untuk ragi tempe. Oh, Ya, jadi lebih mudah didapat ya Bu ya. Iya. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa ini sudah diaplikasi juga ke masyarakat ya Bu ya. Kalau boleh tahu di daerah mana ini Bu sudah aplikasinya? Kalau di Kabupaten Oku Selatan kita itu di Kecamatan Banding Agung, Mbak Santi. Kemudian kalau di Pagar Alam itu di Desa Atung Bungsu, Pagar Alam Selatan kalau nggak salah itu ya. Baik, Bu, ini kan melibatkan petaninya juga dan beberapa OPD-OPD-nya Bu. Jadi sinerginya terlihat sekali ya Bu ya. Nah, setelah ini apakah si petani atau para peternak atau masyarakat umum ini bisa membuat sendiri atau continue membeli produk dari Ibu Desri ini? Bisa dijelaskan Bu? Ya, kebetulan dengan kerjasama kita dengan kabupaten kota dan tim SIDA provinsi kabupaten kota, kita sudah memberikan bantuan di kota Pagar Alam dan Oku Selatan. Itu mereka sudah membentuk satu kelompok usaha bersama, dan kita sudah memberikan bantuan mesin dan peralatan. Kemudian secara teknis dan prosesnya kita sudah lakukan pelatihan di sana, dan sekarang sudah bergulir mereka bisa produksi sendiri ya. Baik Bu, ini misalnya jika ada sahabat inovasi di rumah yang berminat nih Bu ya untuk membuat pakan ternak yang inovasi dari Ibu tadi, mungkin bisa langsung menghubungi Ibu atau bagaimana nih Bu? Iya, bisa. Kita juga welcome bagi masyarakat yang ingin belajar bagaimana memproduksi pakan ternak dari limbah kopi, dapat datang langsung ke Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kita bertemu dengan Ibu Desri ya. Iya, kita juga mempunyai para peneliti, kita punya inkubator teknologi, mungkin bisa memfasilitasi dan membantu mendampingi masyarakat yang berminat untuk memproduksi pakan ternak dari limbah kopi ini. Baik, Bu Desri, kan tadi ini sudah aplikasi ke masyarakat, kemudian juga masyarakat sudah diberikan pelatihan ya Bu ya. Nah, kalau bagi pemirsa yang berminat ingin membeli produknya ini bisa juga atau bagaimana Bu? Kebetulan kalau kita di Badan Litbang bukan berjualan ya, jadi kita cuma melakukan pelatihan, kita juga mendampingi masyarakat. Kalau untuk produksinya kita mau membeli itu langsung ke UKM yang bersangkutan yang telah kita bina. Iya. Baik, jadi selain manfaatnya ke para peternak itu sendiri, selain mereka mendapatkan pelatihan atau ilmu baru mengenai pembuatan pakan ternak ya Bu ya, mereka juga bisa menjual kembali nih Bu. Tentunya. Untuk jadi nilai ekonomisnya cukup banyak ya Bu ya. Baik nih, Bu Desri, mungkin apa nih harapan kepada pemerintah nih Bu? Harapan kepada pemerintah, mungkin kita emang harus lebih jeli lagi ya, melihat potensi-potensi apalagi termasuk limbah yang tidak berguna, yang tidak mempunyai nilai ekonomis, bagaimana kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga bisa berguna bagi masyarakat dan tentunya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Baik, Bu Desri ini kan seorang peneliti di Balitbangda ya Bu ya? Iya. Jadi mungkin Ibu bisa memberikan pesan dan kesan kepada pemirsa di rumah bagaimana menjadi seorang inovator nih Bu, dengan melihat keadaan sekitar. Mungkin ada trik-trik khusus nih Bu kepada sahabat inovasi di rumah. Silakan Bu. Iya. Pastinya kita emang harus bisa jeli ya, membaca peluang apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa kita inovasikan, yang bisa meningkatkan nilai tambah, nilai guna, nilai ekonomis. Tentunya kita harus jeli melihat sekeliling kita, apa yang bisa kita lakukan setiap waktu dan setiap saat tentunya. Baik, tentunya mungkin bermula dari hal-hal kecil terlebih dahulu ya Bu ya. Dari diri sendiri, dari hal-hal kecil. Dan mungkin dari hal kecil itulah memiliki dampak yang besar kepada masyarakat umum ya Bu ya. Baik, ini Bu Desri, untuk masyarakat umum yang tertarik, kan silakan nanti menghubungi Bu Desri atau yang ingin membeli ke UKM-UKM-nya langsung ya Bu ya.
Nah, jika misalnya ingin mengadakan kerjasama juga bisa langsung ke Ibu Desrinya sendiri ya Bu ya? Iya. Baik, kalau begitu Ibu Desri, ini cukup menarik sekali pemirsa karena dari sampah bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Karena seperti Ibu Desri jelaskan tadi, Provinsi Sumatera Selatan itu penghasil kopi terbesar ya Bu Di ya? Indonesia. Tentunya banyak sekali sampah yang terbuang dari limbah kopi tersebut bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bernilai ekonomi. Nah, pemirsa, kita apapun di sekeliling kita, jika kita jeli seperti pesan Ibu Desri tadi, bisa menjadi seorang inovator. Tidak perlu hal-hal yang luar biasa atau yang hebat, cukup hal-hal kecil terlebih dahulu, namun bisa berdampak cukup baik bagi keluarga kita sendiri, diri kita, ataupun berdampak besar bagi lingkungan kita, Bu Desrinya. Iya, baik, benar. ini inspiratif sekali Ibu untuk inovasinya. Terima kasih sudah hadir Sama-sama, di Mbak Santi. podcast One Day One Innovation. Baik pemirsa, jangan lupa kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.